Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah ini, what about? Nah, kalau saya tanya di anak Sunday School, kira-kira tahu gak ini sebuah gambar ini? Ini siapa? Ini siapa? Ya tentunya ini hanya ilustrasi. Siapa? Ada yang tahu gak? Kok tahu semua? Udah lulus Sunday School semua. Ya, orang ini adalah Ayub, padahal nggak ada namanya. Tahu dari mana itu Ayub? Ya, anyway. Ya, bagaimana dengan Ayub? What about Job? Now, kenapa kita bawa kisah ini hari ini? Karena kalau kita belajar tentang divine healing, salah satu yang akan menjadi pertanyaan yang paling populer adalah bagaimana dengan Ayub. Ya, ini adalah satu kisah yang luar biasa kita temukan di Alkitab, tapi juga sekaligus yang paling banyak disalahartikan. Ya, salah satunya ini. Dan pertanyaan berikutnya pada saat kita belajar tentang divine healing yang sering muncul adalah bagaimana dengan duri dalam daging yang ada di dalam Paulus. Nah, dua pertanyaan itu paling sering muncul. Nah, karena waktu kita terbatas hari ini, ya, cerita tentang Ayub paling tidak saya perlu 2 session untuk menjelaskan kepada saudara, dan pada saat saudara memahami, perspektif saudara akan berubah. Nah, sekali lagi, mengapa cerita tentang Ayub ini paling sering muncul? Karena seringkali orang berkata begini, bagaimana dengan Ayub? Dia kan bukankah dia orang baik? Mengapa dia mengalami ini, dan seterusnya? Ya, kalau saudara yang pernah baca Ayub, tentunya saudara tahu apa yang dialami Ayub. Bagaimana orang baik bisa mengalami demikian rupa? Ya, sakit sampai kehilangan. Seperti saudara tahu, orang ini yang namanya Ayub ini kehilangan segala sesuatu in just one day. Dalam satu hari hilang semuanya. Dia hilang. Dan pertanyaannya, bagaimana menjelaskan cerita itu? Oke, juga dengan bagaimana duri di dalam daging yang ada di Paulus. Nah, nanti itu saya akan jelaskan di minggu kedua. Ya, karena sekali lagi ini tidak bisa selesai hari ini. Oke, tapi paling tidak hari ini kita akan bahas 50% saja tentang orang ini yang ada di gambar. Oke, let us pray. Father, in Jesus' name, we thank you for everything. Untuk hari ini kami bersyukur kami masih bisa berkumpul dengan keadaan baik, dan setiap kami dalam keadaan baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang telah memberikan revelation tentang divine healing buat setiap kami, sehingga kami bertumbuh, berjalan di dalam firman-Mu, dan kami mengingat apa yang kami miliki di dalam Kristus. Itulah satu-satunya garansi kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang memanifestasikan di dalam hikmat dan wahyu, sehingga hal-hal yang tersembunyi sekalipun kami bisa memahaminya. Biar Roh Kudus yang menjadi guru kami, yang mengajari setiap kami. Kami submit jiwa kami di dalam Kau. In Jesus' mighty name we pray. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Ya, sekali lagi, selalu saya ulang-ulang 2 hal yang harus kita ingat pada saat kita belajar tentang divine healing. Nomor 1 adalah healing is in the atonement. Ya, kesembuhan ilahi itu ada di dalam satu paket dengan keselamatan. Jadi kalau saudara diselamatkan hari ini, saudara sudah lahir baru, itu menjadi milik saudara, milik kita. Ya, karena itu nggak semua orang nggak semua orang tahu. Nomor 1, healing is in the atonement. Nomor 2, God wants you well. Keinginan Tuhan adalah selalu for your healing. Jadi tidak pernah Dia menginginkan kita untuk sakit. No. Ya, setiap seri saya selalu remind hal ini, 2 hal ini. Very important. Ya, tentunya ada beberapa hal yang lain, seperti bagaimana warisan kita di dalam Kristus. So who you are in Christ Jesus and who Christ is in you. Itu penting sekali. Ya. Oke, silakan nanti saudara lihat di seri-seri sebelumnya. Nah, tapi sekarang kita akan fokus kepada orang ini. Nah, yang sering menjadi masalah, mengapa kisah tentang Ayub ini sering tanda kutip dicomot dan dipakai sebagai contoh kehidupan orang Kristen, ya. Untuk membenarkan kalau gitu, saya bisa mengalami seperti Ayub. Bagaimana dengan yang dialami Ayub? Mengapa Tuhan tidak tolong dan seterusnya dan seterusnya? The biggest problem, kenapa itu sering terjadi? Ya, saya tadi sudah sampaikan, diambil kisah itu dan dipakai sebagai contoh buat kehidupan orang Kristen. Nanti kita akan tahu bisa apa nggak sebetulnya. Kenapa? Ya, the biggest problem adalah Ayub itu buku yang paling menarik, ya, sangat menarik. Tapi panjang, 42 pasal. The Book of Job, 42 pasal. Dan kalau saudara tanya, kebanyakan orang, mostly mereka hanya baca 2 pasal di depan. Dan mengambil kesimpulan. 2 pasal di depan itu yang
yang mengawali kisah tentang Ayub, mengapa dan apa yang dialami, dia kehilangan banyak hal in just one day. Dan 40 pasal di belakangnya, orang gak banyak yang tahu. 42 pasal, gak banyak orang mau baca sampai belakang. Sehingga membaca seperti itu, karena di dalam 2 pasal pertama ada statement bahwa Ayub adalah blameless. Dia orang baik, orang soleh katakanlah. But wait, blameless doesn't mean sinless. It's not the same. Ya, istilah itu tidak sama. Blameless bukan berarti sinless. Nah, kita akan belajar step by step. Nah, materi ini saya dapat dari Healing University. Ya, kalau saudara tahu di AWMI, Andrew Wommack Ministry International, itu ada, mereka punya program healing. Healing University, ya, sekolah kesembuhan, Healing University. If you want to check it out, ya, check it out. Tapi sayangnya itu materi berbayar, so you have to pay untuk bisa mendownloadnya. But this is one of the topics, ya, salah satu topik yang harus diketahui oleh semua students Healing University. Nah, salah satunya tentang ini, untuk meluruskan pandangan, untuk meluruskan perspektif kita tentang cerita ini. Yes, oke, ya, mari kita mulai. What is that? Kenapa bisa ada bunyi itu? Oke, apakah Tuhan mengambil? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ya, ada satu pasal di dalam kitab Ayub, 42 pasal, bukan satu pasal, satu ayat dari 42 pasal yang paling terkenal dan yang paling sering dikutip adalah ini. Itu dia, yang kuning. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Nah, bahasa Indonesianya, ini dia. Maka, Ayub 1, ini baru pasal 1, saudara, kita menjumpai ini. Ayub 1, ayat 20-21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya. Ini setelah dia kehilangan segalanya, setelah dia menderita. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. The Lord gave, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. Jangan lupa saudara, kalimat ini dikatakan oleh Ayub, bukan Tuhan yang ngomong. Now, let me explain this. Pada saat saudara membuka Alkitab saudara dan saudara masuk ke dalam perjanjian baru tanpa memahami perjanjian lama, akan sangat mudah kita memiliki perspektif yang tidak akurat seperti yang Tuhan mau. Nangkap maksudnya? The best way adalah saudara memahami Alkitab dari perjanjian baru. Kenapa? Karena begitu saudara masuk ke perjanjian lama, saudara akan mempunyai perspektif Yesus Kristus. Perspektifnya Yesus. If you know Jesus, itu adanya di perjanjian baru. Ya, Matthew, Mark, Luke, and John, you have to master those 4 Gospels. Sehingga perspektifmu pada saat engkau membaca perjanjian lama, kacamata kita itu kacamatanya Yesus. Totally different, akan amat sangat berbeda sekali. Ya, nanti kita akan belajar mengapa bisa demikian. Nah, kalau saudara lihat, mereka orang-orang di perjanjian lama itu mereka memiliki keterbatasan tentang pewahyuan atau pengenalan akan their God, Allah, Jehovah. Ya, apalagi Yesus belum ada di perjanjian lama. Sehingga anything spiritual, now what's this? Anything spiritual yang mereka tahu, it must be from God. Segitu terbatasnya. Nah, kita tahu hal-hal yang spiritual belum tentu berasal dari Tuhan. Karena kita baca Alkitab toh, kita tahu yang namanya spiritual itu at least ada 2 kategori, gelap dan terang. Are you with me so far? Ya, betul kan? Yang spiritual belum tentu good, bisa juga dark. Oke, that's obvious. Nah, tapi orang-orang di perjanjian lama mereka memiliki keterbatasan sehingga banyak kali begitu ada sesuatu yang spiritual langsung bilang, oh, this is God. Ya, makanya kalau saudara lihat salah satu ciri yang begitu mereka didatangi malaikat, seringkali komentar pertama adalah matilah kita. Bayangkan. So their consciousness is about condemnation. So we are not holy. Begitu berjumpa dengan godliness, that's it. We must be dead right after this. Nah, itu mindset mereka. Nah, kita berbeda. Nah, berangkat dari situ kita berbeda. Nah, pertanyaan ini, apakah Tuhan mengambil?
Ya, does God take? Ayub statementnya begini. Setelah dia mengalami penderitaan, setelah dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan rumahnya, dia kehilangan keluarganya dalam satu hari, dia berpikir yang mengambil Tuhan. Statement ini. Tapi kalau saudara fast forward sekian ribu tahun, by the way, Ayub adalah buku tertua yang ditulis, bukan kitab Kejadian. Ayub itu buku tertua. It's amazing story, amazing book. Kalau saudara fast forward sekian ribu tahun kemudian dan saudara buka Yohanes 10 ayat 10, saudara akan tahu bahwa pencuri datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang memberi. Dua hal yang datang, pencuri dan aku. Itu yang ngomong Yesus. Sekian ribu tahun, jaraknya berbeda. Jesus said, the thief comes to steal, kill, and destroy. Steal, take. But I, God, Jesus, gives. Berbeda toh? Ayub nggak tahu itu, saudara. Gitu. Jadi begitu dia kehilangan sesuatu, the Lord give, the Lord take. Blessed be the name of the Lord. Kelihatannya kalimat itu bagus, rohani, but it's not accurate. Ya, it's not accurate. Ya, ini yang ngomong adalah Ayub. Oke, pelan-pelan. Ya, because I have to make sure that you understand. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul kan pada saat orang membaca kitab Ayub. Apakah yang dialami Ayub itu bisa saya alami, begitu kan? Banyak orang percaya bahwa apa yang dialami Ayub bisa terjadi kepada kita. Now, let me ask you a question. Nggak usah dijawab. Saudara tanya diri saudara. Kira-kira apa yang dialami Ayub bisa terjadi padamu? Tidak. Nggak usah dijawab. Just think about it for you. Nanti di akhir session saudara akan tahu. Ya. Tapi sayangnya ini nggak finish hari ini. Ini nanti ada minggu kedua bulan depan. Saya akan lanjut. Amazing. I guarantee it's a mind-blowing story. Pada saat saudara tahu, saudara akan shift understanding saudara, akan berubah. Nah, bisakah kita mengalami apa yang dialami Ayub? Orang ada yang bilang, ya bisa aja. Saya nggak tahu apa yang terjadi besok. Bisa aja. Buktinya Ayub orang baik mengalami gitu. Dia kehilangan semuanya. Dia orang baik. He's a good man. Yes. Alkitab mengatakan, dia orang baik. Ya. Ini yang sering jadi pertanyaan. Tapi seperti tadi saya sudah sampaikan di depan, sayangnya seringkali itu dicomot dan dipakai sebagai reference untuk kehidupan kita. Ya, bisakah nanti di akhir cerita kita akan lihat. Now, sekali lagi, kalau saudara baca Ayub 1, pasal 1 dan pasal 2, di situ ada satu kalimat berkata demikian. Ya, di dalam hal-hal tersebut Ayub tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan Tuhan. Dia mengalami seperti itu, dia terima dan dia tidak menyalahkan. He did not curse his God. Amazing. Kalau saudara tahu, dia kehilangan semuanya dan dia tidak menyalahkan. 2 pasal. Tapi kalau saudara baca dari pasal 3 sampai 42, tercatat more than 70 times, lebih dari 70 kali Ayub menyalahkan Tuhan. Maksudnya adalah dia mengira Tuhan berada di balik semua penderitaannya. More than 70 times. Tapi itu baru terjadi dari ayat 3. Like I said, mostly people hanya baca ayat pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1 dan pasal 2 dikatakan benar, di dalam semua hal itu Ayub tidak menyalahkan Tuhannya. Tapi begitu saudara baca 3 sampai belakang, saudara akan terkejut bahwa orang ini berkali-kali menyalahkan Tuhannya. Menyalahkan Tuhan atas penderitaannya. Saya ambil contoh satu aja. Lihat, Ayub pasal 6. Ini Ayub yang ngomong. Pasal 6 ayat 4. Karena anak panah dari yang maha kuasa, means God, tertancap pada tubuhku. Dia akan menderita, physically juga dia menderita. Anak panah dari yang maha kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya dihisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Dia menderita dan dia berpikir God was behind all those calamities. Oke? Dia nggak tahu. Kita tahu ini. Lihat, fast forward sekian ribu tahun. Efesus 6 ayat 16.
Rasul Paulus mengajarkan dalam perjanjian baru. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ya, kalau saudara ikut spiritual warfare seminar, saudara akan paham. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari siapa? Not from God. Ayub pikir panah yang mengenai dia dari God. Dia nggak tahu, ternyata it's not from God. Gitu. Lack of knowledge, lack of information mengakibatkan lack of understanding. Ya, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Makanya ada statement yang tadi, God gives, God takes, blessed be the name of the Lord. Again, he thought God was behind all of those things. Ya, tidak akurat. Kita tahu panah api itu dari si jahat. It's written in the Bible. Ya, nah tadi saya sampaikan bahwa dari pasal 3 saudara akan jumpai beberapa kali dia mengeluarkan statement-statement yang tidak akurat, mengira Tuhan begini padahal tidak. Kita tahu, dia nggak tahu. Nah, saya akan list down beberapa perbedaan antara saudara dan Ayub, between Job and you. Persamaannya apa? Nah, begitu nanti selesai, saudara akan tahu bahwa saudara bisa mengambil kesimpulan sendiri. Saudara bisakah mengambil cerita Ayub and then you put it in yourself as your reference. Cerita tersebut. Saudara akan tahu sendiri. Ya, oke. Perbedaannya apa? Ayub dan you. Job versus you. Number one. You have a covenant. Kita memiliki perjanjian. Ayub tidak. This is huge. Huge difference. Huge difference. Kita memiliki perjanjian dengan God, Ayub tidak. Wait, sebentar. Sayangnya bahkan at this moment, tidak semua orang Kristen tahu bahwa kita memiliki perjanjian dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Oke. Saya tanya saudara ya, nggak usah dijawab. Saudara tahu perjanjiannya apa? Between you and God? Gak usah dijawab. Ask yourself, do you know? Now here's the thing. Problemnya pada saat kita sebetulnya memiliki perjanjian, tapi kita tidak tahu apa yang dijanjikan bagi kita, maka kita tidak bisa mengakses apa yang dijanjikan. Just because we don't have the information. Dalam arti kata, kalau bahasa Indonesia orang bilang rugi. Rugi, karena sebetulnya itu diberikan padamu. Just because you don't know, you cannot access that. Gak bisa diambil, gak bisa. Hanya karena gak tahu. Ya, it's gonna be surprising. Kalau saudara tanya, orang Kristen ya, saya bicara orang Kristen, saudara tahu, do you know what is the promise? Apa covenant yang Tuhan bikin antara kita, orang percaya, sama dia? Saudara akan terkejut, karena 75% lebih they don't know. Makanya ceritanya sama diri saudara sendiri. Saudara tahu gak? Kalau nggak tahu, ntar cari tahu ya. Ya, atau ikut som, saudara akan tahu. Yang tepuk tangan berarti udah ikut. Kalau mau ikut, daftarkan kepada Julius. Mana dia? Oh, nggak ada di sini. It's okay, gak apa-apa. Ya, nomor 1. We have a covenant. Ayub tidak. Ya, saya bocorkan, Ibrani 10, you read down. Ya, Ibrani pasal 10, saudara akan tahu covenant-nya apa. Jangan sekarang, gak usah. Ya, we have a covenant, dia tidak punya. Sehingga apa yang dijanjikan kepada saudara, kepada saya, dia tidak bisa. Karena dia tidak punya janji itu. Ya, itu nomor 1, this is huge difference. Nah, lalu berikutnya, nomor 2, Ayub had no knowledge of the devil. Now, we have the knowledge about our enemy, the devil, from the Bible. Tapi sayangnya sekali lagi tadi saya katakan tidak semua orang Kristen juga tahu. Nah, pertanyaannya, do we really have to have that knowledge? Apakah kita harus memiliki pengetahuan tentang musuh kita, iblis? Oh yes, betul. Benar. Kalau kita nggak tahu, seringkali kita mengira apa yang dia lakukan itu kita berkira Tuhan yang lakukan, seperti yang Ayub. Juga sebaliknya, ya. Alkitab mengajarkan kita apa? 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu maksudnya. This is important. Kenapa kita harus tahu tentang musuh kita? Ya, supaya
dia tidak beroleh keuntungan. Karena dia selalu menggunakan ketidaktahuan kita, our lack of understanding, our lack of knowledge, our lack of information, our lack of wisdom to attack us. So that is crucial. Kita tahu kita berhadapan dengan apa, kita berhadapan dengan siapa, bagaimana menghadapinya, jika, bila, mana, kapan, and etc. etc. Ini penting sekali ya. Dan Alkitab sudah menyatakan bahwa musuh kita siapa? 1 Petrus 5 ayat 8. Saudara dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis, adversary, enemy, your enemy, the devil. And that's it, udah. Oke, jadi ini, paling tidak 2 poin ini. Kita memiliki perjanjian dengan Tuhan, Ayub tidak. Dan dia tidak memiliki pengetahuan. Tadi saya sudah sampaikan, segala sesuatu yang tanda kutip supernatural dikira it must be God. Oke, nomor 3. Berikutnya. Kalau Ayub tidak memiliki banyak pengetahuan tentang iblis, tentang musuhnya, juga dia tidak banyak memiliki pengetahuan tentang Tuhannya. Yes. Ya, tadi saya udah bilang ya, Ayub itu buku tertua yang ditulis. Bukan kitab Kejadian, Ayub itu lebih dulu ditulis. Ya, informasi mengenai God, His God, ya, itu dia nggak punya. Dia nggak punya. Dia nggak punya. Tahu dari mana? Saya akan bawa satu ayat di belakang, di pasal terakhir. Dia mengeluarkan statement akhirnya kalau saudara baca semua kitab Ayub ya. Saudara baca pasal terakhir, dia akhirnya nyadar, oh ternyata yang sudah kukatakan di depan selama 40 pasal, itu banyak tidak betul, banyak keliru. Ayub sendiri mengakui. Loh, ini pasal terakhir loh. Pasal 42. Lihat. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini akurat, benar. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, look at this, yang di-highlight. Tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Tanpa pengertian, without understanding. Dia nyadar akhirnya. Ya. Dan yang tidak ku ketahui. Jadi dia mengeluarkan statement-statement yang tidak akurat karena dia nggak tahu sebetulnya. Dia setelah dikonfrontasi oleh God himself, akhirnya dia nyadar, oh aku salah ternyata. Banyak yang aku nggak tahu. Banyak statement-statement yang ku keluarkan itu tidak benar, tidak akurat. Akhirnya dia sadar. Firmanmu, itu ya, dengarlah maka akulah, hanya huruf besar, this is God. Maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja, ini Ayub sekarang. Aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi at the end of the book of Job, di akhir cerita dia tahu. Sekarang aku tahu Tuhan. Tadinya tidak tahu. Makanya saya udah bilang, the biggest problem, kenapa? Mostly kita hanya baca 2 pasal saja di depan. Karena panjang, 42 pasal. Jarang yang orang mau baca sampai belakang. Ya. Tapi sekali lagi, begitu kita baca, maka kita akan tahu bedanya. Oke, perbedaan berikutnya. Now, this is very, very important. Ayub tidak lahir baru, engkau lahir baru. Beda, saudara. Beda. Beda. Dari sini sebetulnya saudara udah mulai tahu kalau jawab pertanyaan tadi. Bisakah yang terjadi pada dia terjadi pada kita? Atau bisakah saya ambil cerita Ayub lalu saya pakai ke dalam diri saya sebagai referensi? Saudara sebentar lagi sebetulnya saudara akan tahu. Dia tidak lahir baru, saudara lahir baru. But the problem is, do you know lahir baru itu apa? Lahir baru itu apa? Bagaimana jika saudara lahir baru dan bagaimana dengan mungkin sebelah kiri kanan saudara yang mungkin belum lahir baru, bedanya apa? You have to know. Kalau tidak, lahir baru itu bukan menjadi sesuatu yang luar biasa buat diri saudara. Karena saudara nggak tahu bedanya apa. Pentingnya seperti apa. Oke, let me explain real quick. Saudara lahir baru, saudara diberikan roh Tuhan. Holy Spirit dwells in you. Not only with you, in you. Di dalam saudara. Di dalam saudara. Nah, luar biasa yang saudara buka semua buku perjanjian lama. Saudara menjumpai tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Apakah itu Abraham, Musa, Elia, Elisa, Raja Daud, sekalipun you name it, how great those people were. Tidak satu pun mereka lahir baru. Tidak ada. Lahir baru bisa terjadi setelah kematian Yesus Kristus ke belakang sampai segini. Mereka memang orang percaya, saints, orang kudus, tapi mereka tidak memiliki Holy Spirit di dalamnya. That is huge, big difference, saudara. Big difference.
Mereka hanya bisa mengandalkan informasi-informasi dari luar. Makanya mereka harus cari nabi, cari pelihat, cari imam. Informasi dari luar. Now you, because you have the Holy Spirit in you, you can access information from within you. Big difference. You got it? Within you. Alkitab mengatakan Holy Spirit yang akan mengingatkan saudara akan hal-hal yang dia ajarkan. Itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Beda. But the question is, do you know? Do you understand? Do you realize? Ayub nggak punya ini. Nggak punya ini. Oke? Lanjut ya. Apalagi perbedaannya? Nah ini dia. Ini menarik. Ayub tidak memiliki senjata ilahi. Spiritual weapons. Dia nggak punya. Has no spiritual weapons whatsoever. He didn't have the name of Christ. He couldn't resist the devil. Dia tidak bisa menggunakan dalam nama Yesus. Saudara kalau berdoa kan saudara tutup dalam nama Yesus toh. Saya tanya, saudara tahu kenapa? Do you know why? It's not a tagline. It's not a tagline. It's not a catchword. Bukan. But there is something in that name. Because if you know bahwa nama itu berkuasa, maka dengan penuh kesadaran saudara gunakan in the name of Jesus, berarti saudara menyertakan orang yang punya nama. Dia nggak bisa. Ayub nggak bisa. Dia nggak tahu Yesus. He didn't have that name. Itu zaman dulu. Apalagi sekarang gini. Zaman sekarang orang yang di luar Yesus, orang yang tidak lahir baru, mereka juga tidak bisa menggunakan nama Yesus. Ikutan bisa, but there is no power. No. Because the engine, the Holy Spirit is not inside. Jadi orang tanpa Roh Kudus, mereka bisa pakai nama Yesus, tidak ada akan kuasa. Tidak akan ada kuasanya. Nangkep bedanya ya? Kita punya ini, dia nggak punya. Ayub nggak punya. The name of Jesus. Siapa di antara saudara yang pernah berhadapan dengan evil spirit? Yang pernah berhadapan dengan roh jahat? Adakah? Ada. Oh, ada satu. Oke, saya tahu ceritanya. Nah, kalau saudara berhadapan, the name of Christ Jesus. Ya, saudara akan tahu bahwa nama itu berkuasa. Tapi kalau saudara belum pernah mengalaminya, itu baru teori bagi kita. Betul kan? Saya bisa menyampaikan pada saudara, that name is powerful. Saya bisa mengatakan kepada saudara, nama Yesus berkuasa. But until you experience it yourself, sampai saudara mengalami sendiri, menggunakan nama itu, dan saudara melihat kuasanya, maka itu baru teori bagi saudara. Yes, betul. It's in the Bible. Dikatakan nama Yesus berkuasa. Gitu. Tapi saudara harus ngalami dulu sampai itu menjadi revelation, menjadi kehidupan, and then you believe, dan tidak lagi saudara mempertanyakan because you know, that you know, that you know because you know. Itu bedanya, itu bedanya. Ya, Ayub tidak memiliki spiritual weapon. Kita punya. Tahu nggak kita punya saudara? Kita punya. Tahu dari mana? Ini Efesus 6. Kalau saudara baca Efesus 6 itu seluruh pasal luar biasa. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jelas banget. Supaya apa dikasih tahu? Supayanya apa? Supaya dapat bertahan melawan ini kan tipu muslihat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Dalam arti apa? Musuh kita nggak kelihatan. Oke? Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa. Ini pemerintah ini yang tidak terlihat ya. Bukan government, no. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh di udara, something in the air, tidak terlihat. But they are real, cuman tidak terlihat. Ya, dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, saya tidak akan fokus di bagian ini, apa senjata Allahnya, ya. Saya rasa banyak dari antara saudara sudah tahu. Kalau belum ya silahkan buka sendiri di Efesus 6. Ya dari 10 sampai 18. Ayat 10 sampai 18 it's amazing. So once you understand and then you know that you can use it. Ya, tapi ada protokolnya, bagaimana cara menggunakannya. That's another story sebetulnya, ya. Jadi ini bedanya, mengapa bedanya antara kita dan Ayub, ya. Dia tidak punya senjata
weaponless. Now can you imagine that you go to the battle without weapon? Saudara pergi ke medan perang tanpa bawa senjata, saudara menghadapi musuhmu nggak kelihatan. Gimana coba? Gitu loh. Itu aja udah aneh. How can you fight your enemy if you can't see your enemy? Ya, itu dialami Ayub. Ya, sekali lagi. Oke, berikutnya apa, saudara? Nah, Ayub tinggal di dalam ketakutan. Ayub takut. Yes, dia takut. Tahu dari mana? Mari kita lihat. Ayub 3 ayat 25 ayat 26. Ayub 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Ayub yang ngomong. Yang kutakutkan itu yang menimpa aku, yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Saudara pernah mengalami kondisi khawatir karena takut? Khawatir itu biasanya akan sesuatu hal yang di depan yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Tapi itu sudah mengambil sejahteramu, mengambil damaimu. Betul kan? Belum terjadi, belum tentu terjadi. Ya, tapi sudah bercokol di sini. Dan itu tidak gampang dibuang toh. Dia nempel di sini. You worry about something, you worry about your future. Nah, ini Ayub mengalami ini. Yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Now fear is something very dangerous. Saudara harus tahu bahwa ketakutan bukan dari Tuhan. 2 Timothy 1:7 dikatakan dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ya kan? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. That means fear is spirit. Atau sponsored by spirit. Something that we cannot see. Di belakangnya itu membawa ketakutan. Orang dunia mungkin berpikir, ya takut itu normal lah, takut itu wajar. Wait. Kalau menurut Alkitab, it's not normal. It's not normal. Dari takut akan menjadi tinggal dalam ketakutan. Karena biasanya orang yang telah dicekam rasa takut, dia akan justru fokus kepada ketakutannya terus. Gimana nanti kalau, dan gimana kalau. Yang dialami Ayub adalah gimana kalaunya itu terjadi. Jadi dia tinggal di dalam ketakutan. Dia tidak tahu apa itu. Dia tidak tahu. Ya detailnya saya nggak bisa ungkapkan hari ini. Mungkin nanti di next session ya bisa ya. Nanti minggu kedua saya akan lanjutkan seri ini. Ya, this is amazing. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar something bahwa gini, saudara diberikan senjata ilahi, selengkap senjata Allah, ya. The armor of God. Kalau saudara punya itu. But here's the thing, now this is very important, please watch this. Saudara penting sekali, pada saat saudara punya nama Yesus, saudara tahu saudara lahir baru, saudara bisa menggunakan nama Yesus. But here's the thing, you cannot overcome something that you fear. Saudara menggunakan nama Yesus, nama itu powerful. Tapi kalau saudara menggunakannya dan saudara menggunakan otoritas nama itu, but you have fear, you cannot overcome your enemy. Sayangnya demikian. Segitu bahayanya. Fear is dangerous. Kalau saudara mau pakai nama Yesus, fear itu tidak boleh ada. Tidak boleh ada di situ. Because fear is not from God. Now here's the thing. Bagaimana ada sesuatu yang bukan dari Tuhan ada di dalam diri kita, tapi kita memakai nama Tuhan. Nangkep maksudnya? Ada di dalam diri kita, kepala kita, ada di dalam hati kita ketakutan. It's not from God, it's an evil spirit. Tapi kita menggunakan nama Yesus untuk mengusirnya. Tapi kita tinggal di dalam ketakutan. It's not gonna work, saudara, nggak bisa. Kita harus atasi dulu ketakutannya. Baru that name will be powerful. Nah, kan dari pertanyaan, bagaimana mengatasi ketakutannya? Betul kan? Ya. Get the information. From the information you can get the knowledge. Informasi, dari informasi saudara bisa membentuk knowledge, pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang bisa engkau ingat. Itu bisa jadi pengetahuan. Dari pengetahuan engkau akan bisa punya understanding. Understanding is the knowledge that you can remember, that you can use. Ingat ya, informasi, knowledge, and then understanding. Baru wisdom. Gitu.
Itu tidak sama. Ya, ada step by stepnya, ada protokolnya. Sekali lagi, oke. Job atau Ayub tidak memiliki intercessor, tapi hanya accuser. Accusernya siapa? Iblis. Dia tidak punya intercessor. Intercessor pendoa syafaat. Dia tidak memiliki orang yang berdoa untuk dia, mendukung dia. Saudara punya intercessor. You have intercessor. Maybe you don't know yet you have one. Saya tahu tidak semua saudara tahu bahwa saudara sebetulnya punya intercessor. Pada saat saudara lahir baru, you have the Holy Spirit, you have an intercessor. Siapa intercessor saudara? Not one, two. Dua intercessor saudara. Siapa? Holy Spirit and Jesus. How do we know? How do we know? Lihat, Roma 8 ayat 26. It's in the Bible tuh. But please, get the knowledge. Likewise, the Spirit huruf besar, Holy Spirit, also helps in our weaknesses. Ini bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia tidak sama. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for you. Oh, how good is that? Holy Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Holy Spirit yang menolong engkau berdoa. Intercedes for you. Kita banyak nggak tahu ada ayat ini, saudara. Ya, sayangnya di bahasa Indonesia tidak persis sama. Jadi saya bawa yang bahasa Inggris ini. Ya, Holy Spirit is your intercessor. Satu lagi siapa? Jesus. Tahu dari mana? Drop down to 34. Roma 8 ayat 34. Who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for you. Double protection. My God, double. Jesus. Bayangkan kalau Yesus yang berdoa buat kamu, apa doanya akan pernah bisa gagal? Never. But do you know that? Do you know that Jesus was seated at the right hand of the Father, dia duduk di sebelah kanan Bapa, dan dia sampai hari ini masih berdoa buat engkau. Meskipun kita nggak nyadar, meskipun kita nggak tahu, ayat ini nggak berubah, saudara. Kita sering nggak tahu. We just take it for granted. Kita nggak tahu ada ayat ini. Holy Spirit and Jesus makes intercession for us. Powerful. Jadi, so please, get the knowledge, get the information, get the understanding. Masih ada satu lagi. Job worship God in ignorance. Worshipnya saya kasih tanda kutip. Ayub, ya, worship, memuji menyembah in ignorance, di dalam ketidaktahuan. Bagaimana dia bisa menyembah di dalam ketidaktahuan? Karena memang dia nggak tahu, dia nggak punya informasinya. Nah, how many of you know that bahwa worship itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak mengenal orang yang kita sembah? Nggak bisa. Jadi pada saat kita menyembah Tuhan, ya, dengan mulut kita, segenap hati kita, itu hanya bisa terjadi kalau kita kenal Dia. Jika kita tidak kenal, itu tidak akan terjadi worship. Tidak. Paling maksimum hanya pujian. Kita bisa memuji siapapun juga, meskipun kita nggak kenal dia, meskipun dia dari jauh. Tapi worship tidak bisa, unless we have relationship. Tidak akan terjadi worship. Tidak akan. Nah, Ayub itu tanda kutip melakukan worship in ignorance, dalam ketidaktahuannya dia. Ada satu ayat yang menarik. Nah ini, ayat Ayub 1 pasal 1 ayat 5. Dikatakan begini, ini baru pasal 1 ya. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, nah Ayub tuh punya anak banyak ya, anaknya dia banyak. Jadi kita tahu bahwa dia orang baik, dia orang soleh lah katakanlah. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, anak-anaknya itu sering pesta. Dari rumah-rumah, ya anaknya banyak kan, jadi pindah-pindah rumah, yang paling tua tuh pindah ke adiknya, kakaknya, pesta. Pesta kita nggak tahu ngapain. Ayub juga nggak tahu anak saya ngapain aja tuh pesta. Jadi ini yang dilakukan dia.
Apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya pagi-pagi. Bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, look at this, mungkin loh, mungkin dia nggak tahu. Jadi mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub tidak sekali, tapi senantiasa. Apa yang dilakukan ini bukan hal buruk. Bukan, kelihatannya baik. Yes, betul. Just in case they have cursed God. Begitu kan? Dia kan nggak tahu nih anakku ngapain aja di pesta-pesta pora. Jangan-jangan di dalam pesta itu mereka telah mengutuki Allah. Itu yang dipikiran dia. Coba deh aku menaikkan kurban bakaran untuk tanda kutip menganulir semua yang dilakukan just in case. Mungkin barangkali, kali-kali aja aku nggak tahu. Mungkin ada mereka anakku yang mengutuki Allah. Itu yang dilakukan Ayub. But that is not worship. No, it's not. Saudara boleh baca Alkitab saudara perjanjian lama sampai selesai. Tidak pernah ada di dalam hukum Taurat bahwa dikatakan, diajarkan kepada jemaat Tuhan, orang Israel, bahwa engkau menaikkanlah kurban bakaran just in case. Nggak ada cerita seperti itu. Barangkali, mungkin, just in case, kali-kali aja. Nggak ada. Tidak pernah ada di dalam hukum Taurat. Jadi dia punya ini sendiri, ini bukan dari hukum Taurat, bukan. Ingat, dia hidup jauh sebelum hukum Taurat. Gitu loh. So this is sebetulnya ignorance. Sebetulnya kenapa ignorance? Karena memang dia nggak punya informasinya, jadi dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia nggak tahu. Tapi dia lakukan itu. Jadi sebetulnya ini bukan worship. Bukan. Ya, seperti kita tahu di hukum Taurat, ya, ada kurban dinaikkan, kurban bakaran, kurban penebus dosa, kurban penebus salah, itu ada lagi. Ya, mereka harus membawa ternak, dipotong, dibakar, ya, untuk mengganti dosa yang sudah dilakukan. Tapi itu selalu dilakukan after, karena orang yang membawanya sendiri, dia nyadar, oh aku bersalah, aku membawa kurban. Hewan kan dipotong, ya dipersembahkan. Dan orang itu pergi dalam keadaan, oke, dosaku sudah diampuni. Tapi tidak pernah ada begini. Orang lain lakukannya jangan-jangan just in case. Nggak pernah ada. Ini cuma Ayub. Ya. So this is not worship. Bukan. He did that because he had no information. In ignorance. Ya. Nah, ini ada berapa tadi? 7, 8 poin saya nggak ngitung. Nah sekarang saya tanya lagi pertanyaan yang tadi. Saya tanya pertanyaan. Nah, sekarang kira-kira. Ini baru kira-kira. Karena saya nanti menjelaskannya minggu kedua. Kira-kira kalau saudara ditanya ini, apa yang terjadi di Ayub? Kira-kira. Saudara bisa alami apa enggak? Now you answer yourself. Saudara bisa jawab sendiri. Kira-kira. Gitu. Saudara bisa jawab sendiri kira-kira. Tentunya saya bisa menjawab buat saudara gitu loh. Tapi paling tidak saudara udah punya perspektif yang berbeda tadi sebelum sama sesudah. Ya. Jadi pada saat saudara membaca Alkitab itu semua yang ditulis di Alkitab itu betul, it's written for you. Tapi tidak semua written to you. It's different. Ya. Dan semua yang ditulis itu memang berguna. Tapi tidak semuanya untuk dilakukan. Ada yang berguna untuk supaya dihindari. Supaya kita tidak melakukannya. Jadi itu dia, Alkitab sangat jujur. Kegagalan manusia ditulis juga. Keburukan manusia ditulis. Bukan semuanya hanya kisah sukses, kisah keberhasilan. Gitu. Tapi kita harus tahu pada saat kita membaca satu cerita, satu perikop, konteksnya apa. Dan pada saat kita mau mengambil, kita pasang untuk diri kita, kita aplikasikan. Apakah itu fit apa enggak dengan kondisi kita. Kita harus tahu di mana posisi kita. You are under a covenant, new covenant. Ya, bahkan God of Israel, Tuhan Jehovah pernah berjanji bahkan sama Abraham itu perjanjian lama. Dia pernah bilang, I'll be your shield. Akulah perisaimu. Itu sudah protection. Dia tahu. Dalam perjanjian baru kita tahu, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Itu buat saudara. Masalahnya tahu apa enggak? Jika Allah di pihak kita, maka you know it. Siapakah lawan kita? God is with us. Who can be against us? It's in the Bible.
That's for you. But the question is, do you know, apakah saudara tahu bahwa ayat itu ada dan itu diperuntukkan bagi saudara yang berada di dalam perjanjian. Nah kita bisa berpikir, oh saya nggak pernah bikin perjanjian sama Tuhan. I don't feel like I'm in the covenant with God. I never did that. So please get the understanding. God the Father, dia membuat perjanjian dengan manusia melalui one single perfect human being. His name is Jesus. Karena Yesus itu perfect, maka dia tidak akan melanggar covenant. Perfect God with perfect man / God in the form of man. Sehingga perjanjian ini bisa dibilang kekal, eternal, forever. Because this perfect man, Jesus, tidak akan melanggar. Perfect. Dan dia mewakili you. Makanya His Spirit is given to be in you. Dengan demikian, you are in the covenant. Covenant itu isinya klausul, perjanjian-perjanjian. Apa yang ditulis di covenant itu, kau bisa nikmati. Karena diwakili oleh satu orang. Itu dia. That is powerful, that is amazing. Gitu. Ya, itu yang kita punya. Jadi, bisakah kita mengalami apa yang dialami Ayub? Let me ask you one more time. Bisakah kita mengalami apa yang dialami Ayub? Now you know. Oke, but please, kalau saudara bilang, oke, nggak bisa. Saya tidak akan mengalami apa yang dialami Ayub. Saudara tahu mengapa? You know why. You know the reason why. Bukan kata orang. Dari ini harusnya saudara sudah memiliki perspektif yang berbeda. Ya. Karena apa? Satu poin aja tadi yang kita bahas ya. He has no covenant, you have the covenant with God. Itu aja udah, itu sudah menyelesaikan semua problem sebetulnya. Ya. Ini waktu saya habis, ini akan saya bahas minggu kedua. Minggu ke-1 it's something different. Sabar. Ya. Ini tapi saya kasih teaser. Nah, ada satu ayat yang sangat mengherankan di kitab Ayub. Ini dia. Ayub 1 ya, ayat 6 dan 7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Nah, the word anak-anak Allah, bahasa Inggrisnya di Alkitab King James itu sons of God, plural. Itu referring, menunjukkan angelic being. Angels dan kawan-kawannya, angelic being. Pada suatu hari mereka berkumpul menghadap Tuhan. Berarti setting cerita ini adalah di tahta, right in front of the throne of God. Oke, you got it? Ya. Tapi aneh. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Datang iblis. Question. Kok bisa iblis nyelonong masuk situ? Bukankah surga adalah tempat yang kudus? Bukan cuma surga, this is in front of the throne of God. Kok iblis bisa nyelonong? Itu nomor 1. Lalu apa? Udah gitu ditanya lagi, diajak ngomong lagi. Dari mana engkau? Terus dijawab jadi percakapan. Now this is strange. Dari mana lalu iblis menjawab? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan keliling menjelajahi bumi. Habis jalan-jalan katanya. Habis jalan-jalan iblis. Ya, angelic being. Berarti angels, you name it, all kinds of angels, Michael, Gabriel, and all of those angels, mereka ada di situ. Ada general meeting. Tiba-tiba nyelonong iblis. Yang aneh apa? Tidak satu pun malaikat merebuke iblis. Hey iblis, kamu nggak boleh di sini, keluar kamu. This is a holy place. Not even God said that. Tuhan tidak usir iblis. Kenapa? Minggu kedua, let us pray.